Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem urinaria. Urinaria adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Sistem urinaria terdiri dari 1. Ginjal menghasilkan urin, 2. Ureter menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria atau bladder. 3. Kandung kemih sebagai penampung urin. 4. Uretra mengeluarkan urin dari kandung kemih. 1. Ginjal. Ginjal terbungkus oleh kapsula renalis yang terdiri dari jaringan fibros berwarna ungu tua, lapisan luar disebut cortex, dan lapisan dalam disebut medula. Bentuk ginjal seperti biji kacang, sisi dalam cekung atau hilum merupakan tempat masuk dan keluar pembuluh-pembuluh ginjal. Panjang ginjal sekitar 6-7,5 cm, tebal sekitar 1,5 sampai 2,5 cm, dan berat sekitar 140 cm. Fungsi ginjal 1. Mengeluarkan zat sisa organik. 2. Pengaturan konsentrasi ion-ion penting. 3. Pengaturan keseimbangan asam basa tubuh. 4. Pengaturan produksi enterosit. 5. Pengaturan tekanan darah. 6. Pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. 2. Ureter merupakan saluran fibromuskular yang mengalir urin dari ginjal ke kandung kemih. Sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian terletak dalam rongga pelvis. Panjangnya sekitar 25-30 cm dan tebalnya setebal bulu angsa. 3. Vesikel urinaria disebut juga bladder atau kandung kemih. Merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot Walsh di dindingnya. Berfungsi sebagai reservoir urin 200-400 cc. 4. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih. Berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Proses pembentukan urin. 1. Filtrasi, yaitu proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Terjadi di dalam glomerulus. 2. Reabsorpsi, merupakan proses penyerapan kembali filtrasi glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. 3. Sekresi atau augmentasi, proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Ciri-ciri urin yang normal. 1. Jumlahnya rata-rata 1-2 liter per hari, tetapi berbeda-beda suatu jumlah cairan yang dimasukkannya. Banyaknya bertambah pula bila berlampau banyak protein dimakan. 2. Warnanya bening, oranye pucat tanpa endapan. 3. Baunya biasa tajam. Kurang minum air putih, makan petai, jengkol, dan lain-lain. 4. Berat jenis berkisar dari 1010 sampai 1025. Patologi sistem urinaria. 1. Glomerulonefritis merupakan peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus ditandai dengan proteinuria dan hematuria. 2. Sindrom nefrotik, yaitu suatu sindrom yang terjadi akibat sebagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan proteinuria. Menurunnya kadar albumin, penimbunan garam dan air yang berlebihan, meningkatkan kadar lemak dalam darah. 3. Nefritis, yaitu peradangan ginjal yang ditandai dengan hematuria, proteinuria, dan kerusakan fungsi ginjal, yang tergantung kepada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. 4. Gagal ginjal, merupakan penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan. 5. Pilonefritis, yaitu infeksi pada salah satu atau kedua ginjal disebabkan oleh Escherichia coli, paling sering. 6. Hidronefrosis, yaitu pembuangan ginjal tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih tersumbat. 7. Batu ginjal, yaitu massa kerah seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri, pendarahan, penyumbatan aliran kemih atau 8. Vesicoureteral reflux, yaitu aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter,
karena kelemahan sambungan vesikoureteral dapat menyebabkan pembesaran ureter dan ginjal. 9. Sistitis, yaitu radang kandung kemih yang disebabkan oleh infeksi bakteri, penggunaan alat semprot pembersih genital wanita, penggunaan tabung kateter jangka waktu lama. 10. Uretritis, yaitu peradangan pada uretra atau saluran kencing disebabkan oleh bakteri E. coli dan beberapa penyakit menular seperti chlamydia, Guinness, dan cedera bahan kimia. 11. Struktur uretra, yaitu penyempitan lumen uretra karena fibrosis pada dindingnya.